Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Imam Surya Rizki. Semoga channel ini bisa memberikan kita semua banyak manfaat. Allahumma amin. Marilah kita mengambil kisah untuk dijadikan sebuah pelajaran, diambil intisari yang ada di dalamnya, supaya hari-hari kita bisa membuat kita lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Ada peribahasa, ketika cinta ditolak, dukun pun bertindak. Ya, barangkali pepatah seperti itu sering mewarnai para aksi lelaki-laki yang sedang jatuh cinta kepada seorang wanita. Tapi bukan hanya laki-laki saja ketika jatuh cinta, ternyata wanita juga ketika sedang jatuh cinta bisa lebih gila daripada seorang pria. Ya, jadi wanita itu bisa lebih gila dari seorang pria ketika menginginkan segala sesuatu, terutama ketika cinta. Ya, bisa lebih gila. Entahlah apa yang menyebabkan mereka berlari dan berpaling kepada si dukun, dalam arti mengamal ilmu hitam. Ya, cintanya ditolak, dukun bertindak, yang menyebabkan berkemunduran dalam tauhid, menomorsatukan Allah, mengesahkan Allah. Selain itu, dengan melangkah kakinya kepada si dukun, apalagi dukun cabul, ya, malah menyebabkan hilangnya kepercayaan pada kemampuan yang diberikan Tuhan kepada dirinya. Ya, seharusnya jika seorang muslim yang baik, ya, kita mendapatkan kegagalan ketika mendapatkan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan, maka larinya itu bukan ke dukun, melainkan lari mendekatkan diri kepada Tuhan itu sendiri dan menceritakan apa yang terjadi, meskipun Allah juga sudah tahu. Ya, menceritakan tentang apa yang terjadi, apa yang dirasa, apa menyangkut dengan kegagalannya, dan mohon pencerahan kepada Allah Ta'ala, bukan pergi ke dukun. Ya, dukun itu tidak bisa apa-apa. Ya, dukun itu tidak bisa apa-apa. Dan ketika malah pergi ke dukun, ya, gampang saja penguasa ilmu hitam, pelaku ilmu hitam, ya, itu bisa merusak sekali tentang keimanan. Bahaya sekali, ya. Jangan-jangan hanya karena soal cinta kamu lupakan Allah Ta'ala, kamu hilangkan, kamu gadaikan, kamu hancur leburkan imanmu yang sudah kamu pupuk sejak bayi. Jangan sampai, ya, karena hidup bukan hanya tentang cinta. Ya, hidup bukan hanya tentang cinta, tapi cinta itu sangat butuh tentang hidup. Tapi hidup tidak harus dengan cinta, meskipun cinta itu sangat butuh penghidupan. Ya, gampangnya saja, ketika kamu gampangnya sudah berumah tangga, ya, punya seorang istri, dimana ketika belum menikah cantik banget, ya, cantik banget, karena oleh orang tuanya dipenuhi, dicukupi segala kebutuhannya. Make upnya oke, yang mahal-mahal, bedaknya aja 200 ribuan, mahal banget, ya. Tapi ketika kamu sudah memperistrikannya, kamu dilala tidak punya banyak uang dan membiarkan istrimu gampangnya kon alami aja, cantiknya hilang, cantiknya gak kelihatan. Ya, karena segala sesuatu itu butuh penghidupan. Ya, tapi meskipun seperti itu, jangan salahlah melangkah.
Mereka yang pergi ke dukun sepertinya bukan hanya dari kalangan pemuda saja, tetapi juga banyak dari kalangan orang tua. Banyak banget yang putus asa bisa mengenai tentang cinta atau tentang rezeki, ya, atau tentang kekayaan yang dilalah tidak sesuai atau kurang dengan kebutuhan. Larinya pada kedukun banyak, dan ini sangat bahaya sekali, membahayakan iman. Ya, seharusnya jangan. Mendekatkan diri kepada Allah itu yang diwajibkan dalam setiap hal pula, ya, dalam setiap hal pula. Sedih, bahagia, tetap harus kepada Allah, bukan kepada yang lain, karena Allah itu tidak untuk dipersekutukan. Allahu Somad, Allah itu tempat segala bergantung. Kamu mau apa, kamu minta apa, bergantunglah kepada Allah, jangan kepada manusia, jangan kepada dukun, atau lagi kepada jin-jin. Itu sangat tidak boleh. Allah itu esa, ya, tidak mau dipersekutukan, ya, karena Allah juga satu-satunya yang maha sempurna, bisa apa-apa. Dukun gak bisa, jin gak bisa melakukan segala sesuatu atas izin Allah Ta'ala. Itulah, ya. Dan ternyata ada tokoh sufi yang dahulunya pernah mengalami hal-hal seperti ini. Ia terjebur, ya, dalam keinginan cintanya ditolak, lalu turun ikut minta bantuan kepada dukun, ya. Ternyata ada yang dahulunya minta bantuan kepada dukun gitu, tapi hingga pada akhirnya ia malah sadar dan menjadi seorang tokoh sufi yang sangat terkemuka, yang tidak main-main perihal kedekatannya dengan Tuhannya, selalu mendekat lagi dan mendekat lagi, ya. Jadi pada mulanya si tokoh sufi ini, Abu Hafsin, ya, ia sangat tergila-gila kepada seorang wanita yang kebetulan seorang pelayan, sehingga membuatnya selalu terbayang pada kecantikan dan kemuliaan tubuhnya, ya. Dahulu ini, ya, Abu Hafsin pernah jatuh cinta kepada seorang wanita yang sangat cantik dan molek tubuhnya, ya. Begitulah umum manusia, semua mata pasti menyukai keindahan, dan kecantikan adalah bentuk keindahan, ya. Maka dari itu cinta boleh, tapi harus memikir-mikir, ya, karena semua cinta itu tidak ada yang salah, tapi ketika hasrat untuk memiliki yang menggebu-gebu itu yang bisa menjadikan cintanya salah. Permainan cinta itu yang bisa menjadikan sesat, ya. Segala sesuatu itu sebenarnya nikmat jika tidak sesat dalam mengambil keputusan, ya. Sayangnya gadis pelayan tadi menolak ketulusan cintanya, sehingga Abu Hafsin berpikir 7 keliling agar bisa mendapatkan gadis pilihannya itu dengan segala macam cara. Bagaimana caranya aku harus mendapatkan dia, ya. Aku mencintai dia, tapi dia tidak mencintaiku. Yang aku inginkan, aku mencintainya dan dia mencintai aku. Dan lalu cintaku dan cintanya bersatu, menyatu, menjadikan kesatuan yang tidak bisa tidak bisa dipisahkan, membangun rumah-rumah kebahagiaan di dunia hingga kelak di alam yang tidak fana. Namun nyatanya ia gagal mendapatkan seorang wanita. Ia sangat frustasi, bingung bagaimana caranya ini.
karena terkadang cintanya ini sudah menggebu-gebu dan kehabisan kontrol. Ia tidak bisa menjaga perasaannya itu karena berbagai cara sudah dilakukan dan hasilnya masih nihil. Maka satu-satunya cara yang bisa ia lakukan adalah mencari informasi tentang dukun dan datang meminta pertolongan kepada dukun tersebut. Dan salah seorang sahabatnya menyarankan agar Abu Hafsin mendatangi seorang dukun Yahudi yang tinggal di pinggiran kota Naispur agar bisa mengkait idamannya itu. Ya, merasa yakin dengan saran sahabatnya, Abu Hafsin segera mencari rumah dukun Yahudi itu. Sampainya di sana, Abu Hafsin segera menyampaikan maksud kedatangannya untuk mendapatkan gadis pelayan yang menjadi tambahan hatinya. Setelah sampai di dukun itu, ia meminta bantuan kepada dukun. "Wahai bapak dukun, ya, tolonglah aku. Cintaku ditolak oleh seorang wanita itu. Aku sangat mencintainya. Bagaimana caranya dia harus menjadi cintaku? Dia harus menjadi milikku. Bagaimana dukun supaya aku bisa mendapatkan dia?" Ya, ini sangat sakit sekali ya. Memang sakit sekali. Cinta kandas sebelum terbalas ini sangat sakit. Tapi ada yang lebih sakit lagi daripada cinta yang kandas sebelum terbalas, yaitu cinta yang ditindas setelah terbalas. Itu sangat sakit lagi ya. Lalu sang dukun memberikan pituahnya. "Kamu ingin mendapatkan cintanya?" "Iya Pak Dukun." "Lakukan apa yang saya katakan, oke? Jadi selama 40 hari janganlah engkau melakukan sholat apapun caranya, dan janganlah engkau patuhi perintah Allah, dan jangan lakukan perbuatan-perbuatan baik. Selama itu pula jangan sebut-sebut nama Allah, dan sama sekali jangan memikirkan hal-hal yang baik. Setelah semua itu engkau lakukan, barulah aku akan membuat kehendakmu tercapai." Entah apa gerangan maksud si dukun Yahudi yang memerintahkan Abu Hafsin melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Awalnya Abu Hafsin merasa bimbang begitu mendengar keterangan dukun Yahudi tersebut yang melarang ia untuk melakukan segala ibadah. Namun di sisi lain hatinya sangat merindukan dan sangat berhasrat bisa segera mendapatkan gadis pelayan yang telah memikat hatinya. Maka ia pun tunduk dan kalah di hadapan dukun Yahudi dalam menegakkan kebenaran di dalam hatinya. Karena nekatnya saat itu Abu Hafsin benar-benar melakukan perintah yang diperintahkan oleh dukun itu dilakukan selama 40 hari. Ia sama sekali tidak melakukan sholat sebagaimana mestinya, tidak mengingat-ingat Allah, tidak berzikir tentang kebaikan, tidak pernah menyebut nama Allah walaupun hanya sekali, dan tidak pernah mematuhi perintah Allah lainnya. Setelah melaksanakan selama 40 hari, Abu Hafsin menghadap lagi kepada si dukun Yahudi. Lalu si dukun Yahudi memberikan sebuah jimat untuk mengkait gadis pujaan hati Abu Hafsin. Abu Hafsin ini sudah senang sekali ya. Sudah senang sekali. Yes, apa yang selama ini aku cita-citakan akhirnya akan terwujud juga. Wahai dek, kamu si cantik jelita yang kemarin menolak cinta saya, sekarang kamu akan tunduk dan patuh di bawah lututku. Kamu akan aja menjadi milikku. Santai dek. Dalam hatinya sudah senang banget ya. Lalu dengan membawa jimat dari sang dukun itu, Abu Hafsin merasa optimis bahwa sebentar lagi ia akan bisa mendapatkan gadis yang dicintainya.
Ternyata setelah dipraktikkan oleh Abu Hafsin, gadis pelayan itu sama sekali tidak bergeming, tidak merespon, ya, seolah-olah tak ada perhatian sedikit pun kepadanya. Ia pun gagal, ya, gagal. Sudah membawa jimat yang katanya sangat ampuh, ini. Dengan jimat ini kamu pasti akan bisa melelehkan hatinya, kamu akan bisa mendapatkan hatinya, ya. Dan ternyata itu jimatnya tidak berfungsi, gagal. Abu Hafsin gagal mendapatkan hati seorang wanita yang ia cintai, meskipun sudah diberikan bekal berupa jimat dari sang dukun, ya. Maka Abu Hafsin kembali lagi kepada dukun Yahudi itu dan mengatakan tentang kegagalannya itu, ya. Sudah dijanjikan ini pasti bisa, ini bisa. Setelah kamu melakukan 40 hari ritual itu, diberikanlah jimat dan ternyata tetap gagal juga, ya. Karena memang pada sebenarnya semua itu tidak ada fungsinya, tidak bisa apa-apa kecuali Allah sendiri menghidupkan fungsi itu dan meridhoi apa yang terjadi, ya. Ini sangat sekali tidak boleh ditiru, ya. Perihal tentang perjalanan yang ini nanti setelah bertaubat, yaitu boleh ditiru, ya. Pokoknya yang jelek-jelek jangan ditiru, untuk dijadikan saja sebagai contoh supaya tidak dilakukan dan dijadikan sebagai pelajaran. Ternyata seperti ini tidak boleh dan efeknya juga sangat buruk, ya. Sangat buruk, bisa merusak keimanan, ya. Hati-hati, ya. Masih ada kelanjutannya untuk besok, ya. Jadi Abu Hafsin menceritakan kepada dukun itu perihal kegagalannya itu dan apakah yang akan diberikan lagi kepada Abu Hafsin, atau ada amalan-amalan atau ritual-ritual yang bisa membuatnya salah kemarin yang menjadikan ia gagal. Marilah simak untuk yang part kedua, ya. Untuk part yang ke-1 cukuplah sekian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.